Setelah kita melakukan persamaan antara file confidential tarif dengan file TCC, khususnya untuk SIP-DL, if-dash, dan if-trans, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara penggunaan SIP FIQ, khususnya di dalam membuat paket wisata. Perlu dipahami di sini bahwa satu paket wisata atau satu jadwal perjalanan seperti ini adalah draft, hanya digunakan untuk satu TCC. Artinya di sini TCC ini memiliki pola satu hari, ini hanya untuk 2. Kemudian di sini 5. Dan seterusnya hingga hari ke-6 hanya 2 kegiatan atau aktivitas. Maka ketika kita akan membuat satu paket dengan pola 2, 5 row maksudnya, kemudian di sini ada 3 row juga, 2 row sama 2 row, ini namanya pola yang dinamakan pola 6 hari, 2, 5, 3, 2, 2. Ini ya, ini adalah 25332. Ini maksudnya adalah untuk jumlah row setiap harinya. Jika udah ketemu pola seperti ini, seandainya kita akan membuat pola baru, maka kita tinggal copy file yang ini, file TCC ini, menjadi pola kedua, dan seterusnya. Untuk video tutorial cara melakukan duplikat dari pola satu ke pola lainnya akan saya sertakan pada video berikutnya. Kita kembali cara penggunaan untuk sheet FIQ. Di sini adalah satu sheet khususnya untuk penggunaan format kalkulasi zona ke-1, karena di Bali ini ada terbagi khususnya untuk sewa kendaraan zona 1, 2, dan 3. Maka di sini teman-teman cukup untuk lakukan di sini untuk kodenya. Kode ini diperlukan untuk memudahkan menempel ya pada situs website, sehingga ketika seseorang menanyakan nama tour dengan kode tertentu, ini akan lebih mudah. Kemudian ini nama bisa teman-teman ganti sesuai dengan yang tren saat itu. Kalau yang total 6 hari sama nightnya 5 hari, ini default, tidak usah diganti. Karena kita membahas TCC inbound Bali untuk 6 hari 5 malam. Teman-teman cukup di sini merubah nama tamu. Sini ada input manual ya. Kemudian kalau yang ini drop down. Sesuaikan jumlahnya, ada free of charge enggak. Kemudian di sini tanyakan drop down ini mau menggunakan transportasi apa, misal yang biasa aja ya. Maka dia akan terpilih untuk expander, kemudian untuk in outnya ini sudah secara otomatis. Kemudian di sini ada 4 hari, ada 2 hari. Bagaimana maksudnya? Kita scroll ke bawah. Perlu diperhatikan di dalam 6 hari ini ada layanan transfer in saja dalam sehari, 2, 3, ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka di sini kita sesuaikan 3 transfer in out. Kita ketik secara manual pada sel yang ada pada warna orange. Kemudian total unitnya berapa? Perlu diperhatikan kaitannya dengan jumlah peserta ya. Kalau menggunakan expander tapi orangnya 8, tentunya harus 2 ya. Misalnya kayak gini. Ini harus 2 unit. Misal ada request, saya ingin menggunakan mobil kecil tapi jumlahnya berapa? Ini harus disesuaikan. Saya kembalikan ke angka 1. Jika terjadi seperti ini, silahkan di ignore aja. Local transport sini pastikan di sini tersorot ya. Ada terseleksi, sebab kalau misalnya ini tidak terseleksi, maka bisa menjadikan suatu error. Kemudian angka 0 ini artinya tidak disediakan untuk paket wisata ini. Special request ini bisa kaitannya dengan biaya entertain atau biaya untuk hadiah bagi yang memberikan order, misalnya grup leader atau tour leadernya. Silahkan diisi dengan sesuai budget yang kira-kira bisa menjual.
Kemudian untuk group leader ini kaitannya dengan tamu. Kalau kecil kan tidak ada tour leader ya, tapi kalau jumlahnya di sini ada 20, maka ini tanyakan apakah ada tour leader. Jika memang tidak ada, pilih NA. Kembali ke angka 2. Untuk tour guide bisa dipilih, ini basicnya bahasa Inggris, Indonesia sama spesial. Spesial ini digunakan untuk selain tour guide Indonesia dan Inggris. Untuk local guide, biasanya kita menuju ke salah satu desa wisata atau kita memerlukan local guide setempat, meskipun ada sudah tour guide, maka di sini tinggal diisi angka 1, 2 dan seterusnya, disesuaikan dengan keinginan dari tamu tersebut. Kalau tidak ada, basicnya 0. Fotografer juga demikian. Ini ada dokumentasi, tinggal pilih saja. Kalau tidak ada, basicnya 0. Kemudian software dan seterusnya, saya yakin teman-teman tahu ya. Sedangkan untuk margin profit ini, teman-teman bisa di sini ya, mengeditnya pada sheet data list DL pada kolom O. Kolom W. Ini ya. Nah, di sini teman-teman kembali ke FAQ. Margin profitnya berapa? Tinggal pilih tentukan. Misal 15%. Soft loan. Soft loan ini adalah dana talangan untuk operasional dari kegiatan itu. Kalau punya modal, hilangkan saja. Sedangkan 5% ini adalah bagi hasil dari yang saya pinjam, nanti saya akan bagikan berapa persen itu. Untuk agen komisi, ini biasanya B2B, ada menghendaki berapa persen ya. Kalau 0 ini infonya demikian, brother. Kalau 1 berarti no agen komisi, kalau 1,1 10% dan seterusnya 15%. Tinggal pilih di sini. Kalau ada agen komisi ini 10%. Kalau tidak ada, maka ambil yang angka 1. Sales reward ini digunakan untuk memberi penghargaan kepada sales yang akan memberikan atau yang menjual dari paket itu, atau yang memfollow up. Sebagai contoh dikasih 25.000 per orang. Nah, kemudian untuk additional surcharge ini, misalnya nih untuk honeymoon, pingin disediakan untuk room di dalam room flower ya, bunga. Terus kemudian room fruit misalnya ya, kayak gini ya. Ada buah-buahan. Terus kemudian ada pingin sewa kendaraan pribadi, dia menentukan misalnya untuk jenis Avanza gitu ya, yang murah nih. Nah, teman-teman di sini tinggal tambahkan harganya. Ini kaitannya dengan room flower. Misalnya dia pesan 2 kamar, setiap kamar pingin ada room flowernya. Satu room flower ini misalnya harganya 150, maka karena 2 kamar jadi 300 gitu ya. Kemudian untuk ini sama juga ya. Jadi ini misal 0 ya. Kemudian Avanza dia butuh berapa hari? Misalnya dia untuk mengisi untuk free and easy 1 hari. Harga sewa mobilnya saja non BBM, dia drive sendiri, misal 400.000. Kayak gini. Kemudian untuk pemilihan destinasi, perhatikan teman-teman pada pola ini. Sekali lagi saya ulangi. Hari pertama ada 2, maka di sini row-nya 2. Nah, cara untuk menentukannya demikian. Pelayanan, transfer in, dan seterusnya. Kemudian hari kedua, dia mau wisata kemana? Untuk wisata kemana ini, pastikan kita hanya menggunakan pola ini. Ya, pola 5 maksudnya, 5 kunjungan. Maka di sini teman-teman pastikan sesuai dengan rute ya. Di sini ada 4 sebetulnya, 4 kunjungan ya. Akan tetapi pada defaultnya ada 5 row, maka kita bisa pilih untuk back to hotel. Tapi kalau misalnya di sini ada setelah Kintamani, misalnya menuju ke kemana ya, satu arahnya dari Kintamani itu, misal Pasar Seni ya, Sukawati. Nah,
kita pastikan dulu apakah di sini ada Pasar Seni Sukawati. Di sini basicnya nggak ada, cuma adanya shopping. Maka kita akan masukkan ke shopping sesuai dengan ada pada data list ini. Kita lihat pada kolom T, di sini ada shopping program. Maka kembali ke FAQ, cukup di sini shopping program. Nanti bisa diterangkan kemana shoppingnya, yaitu yang satu arah. Seperti ini. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa yang ada pada file config tarif, nama ini, nama komponen itu harus ada pada data list, dan untuk objek wisata harus ada pada if dash. Ini ya, contohnya untuk shopping. Ini ada shopping program. Kemudian di data list ada shopping program. Kemudian di config tarif harus ada shopping program. Nah, seperti ini. Ini namanya eksak, ada keterkaitan. Kita lanjutkan ke sheet form TCC pada FAQ. Demikian ya. Sampai seterusnya nanti akan menuju, baru kita akan custom untuk harganya. Tapi di sini kita belum membahas tentang bagaimana mengintegrasi harga dari confidential tarif. Kita lanjutkan untuk pemilihan meal venue atau tempat makan. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa yang namanya tour itinerary itu adalah dokumen perjanjian antara Anda, penjual dari penyelenggara tour, dengan wisatawan. Maka ketika di hari 2 ada snack dan breakfast, maka hari kedua wajib disediakan snack dan breakfast. Namun bila mana ada request, saya ingin makan siang di Kintamani gitu ya, maka di sini perlu ditambahkan L, gitu ya. Dan di tour itinerary juga sama, di Kintamani-nya ada L, kayak gini. Ini namanya dokumen, artinya travel agent menyediakan fasilitas breakfast dan makan siang saja. Kembali ke FAQ, maka pada hari kedua di sini lunch yang no service kita ambil tempat makan yang ada di jalur rute Kintamani, sebagai misal Kintamani Resto. Seperti ini ya. Kaitannya dengan nanti akan ada kalkulasi. Di sini pada hari kedua dia otomatis Kintamani Resto muncul di sini. Silahkan disesuaikan untuk meal venue hingga sampai selesai. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk berapa kali kita akan memberikan snack atau refreshment. Misal di sini tour programnya ada 1, 2 ini ya. Ini 2 snack. Maka kita berikan. Tapi kalau misalnya ini hanya 1, maka teman-teman sesuaikan di sini. Demikian juga untuk aqua. Ini adalah jumlah berapa kali diberikan. Demikian kalau udah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan menuju ke cara melakukan suatu integrasi harga confidential tarif ke kolom atau field destinasi dan untuk format TCC hitung cepat ini. Silahkan ikuti tutorial video berikutnya. Terima kasih.